Dari situ kejadian-kejadian mulai aneh dalam tanda kutip, terutama ke almarhum dan papa, bisnis hancur lebur. Kalau dulu tuh biaya produksi lu berapa tuh ya kan? Mewah, bikin video klip, apa, Janji dancer, apa segala macam. putih 400 juta. Tuduhan-tuduhannya serius loh bro, itu Iya. tuduhan hukum loh, pidana loh bro. Iya. Kalau aku gini, Reza, tapi kalau memang secara hukum dibuktikan aku bersalah, aku pasti masuk, Mas. Lu siap itu? Loh, ya sekarang aku nggak siap, aku mau jadi buron. Perjalanan. Ini mungkin pelajaran juga buat artis-artis baru nih yang lagi baru naik, ya kan, baru ngerasain honor gede, duit banyak, flexing, ya kan? Hey, hidup itu nggak selalu di atas, ya kan? Iya. Percayalah Mas bahwa Cak, lu sampein buat mereka nih. ya kalau buat aku sih ya, buat teman-teman sekarang yang baru merintis atau lagi mengalami satu keindahan dalam hidup, bahwa dimanfaatkan dengan baik aja sih kalau buat aku, sama syukurin kalau memang di sini. Aku tuh pengen banget bisa balik ke zaman dimana aku naik mobil SLK, aku tidur tanpa beban, aku datang ke mall belanja tanpa lihat harga. Kepengen banget sekarang. Tapi dulu hidupku tuh komplain Mas. Ini mobil ada aja kurangnya. Udah mewah tuh mobil. Udah iya SLK, ada aja kurangnya, tambah diganti lagi ini nih. Baju udah beli, ibaratnya di jaket G ini berat juga ya gitu. Sekarang Mas, mau berat mau enteng, kalau bisa beli, kalau bisa pengen banget beli itu. Iya. Dulu di atas sampai ke bawah semua brand kayak Uya-Kuya. Dulu mau set, Uya. Dulu Uya-Kuya. Dulu pakai lempar. Temen gue ya. Kang Uya aku kemarin DM aku. Iya, artis gue dulu. Dia udah sempet kesini juga main. Kang Uya DM aku. Sohib dia juga support, alhamdulillah. Ya jadi bersyukurlah Mas, karena ketika Tuhan kun fayakunnya datang, mau dalam keadaan apapun kita nggak bisa nolak Mas. Lu ngerasain sendiri tuh ya. Kalau orang kan masih teori kayak gitu ya. Lu aku ngerasain Mas. kehidupan Mas, yang aku begini. orang yang sangat percaya sama Tuhan. Aku di Islam, aku percaya banget kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Aku bukan orang yang rajin ibadah loh Mas. 5 waktu, aku masih pakai celana sobek-sobek, masih ngomong ibaratnya urakan-urakannya masih ada. Tapi aku nggak bisa diganggu ketika bilang bahwa aku percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. 2 hal Mas yang bikin aku percaya. Ketika aku di atas, aku hancur, tidak ada yang bisa nahan Mas. Bayangin ya, uang aku tuh banyak Mas. Pernah terpikir nggak bahwa aku bisa bangkrut? Itu nggak ada Mas terpikir. Ketika aku jatuh, dan ketika aku ngobrol di podcast Aferi tanpa disengaja, dan ternyata jadi viral. Ini yang sebenarnya mamah kepengen. Mas tampil lagi dong di TV, Mas nyanyi lagi dong. Mas ketemu musisi ini dong, Mas ketemu Raffi dong, kerjasama dong. Bayangin Mas, aku cerita Aferi sama Allah, bam ketemu aku Mas. Kejadian Anang, Raffi, ini ketemu. By the way, sorry gue mundur lagi. Cerita tentang ada satu hal yang bersifat yang non real datang ke keluarga itu apa rasanya? Itu kan percaya nggak percaya, dan maksudnya banyak juga orang yang menganggap tuh betul karena ada makhluk lain kan selain manusia gitu atau apa gitu. Ya aku percaya, banyak orang bilang, Res percaya goib nggak? Aku percaya goib, Allah goib. Kalau nggak goib aku bisa lihat. Aku nggak bisa lihat Allah Mas, aku nggak bisa dengar, aku nggak bisa ngerasain. Yang bisa ngerasain hati, that's goib menurut keilmuanku, menurut kepercayaanku. Dari situ kejadian-kejadian mulai aneh dalam tanda kutip, terutama ke almarhum dan papa, bisnis hancur lebur. Mau ditusuk, mau disantet, mau dihina, mau diapapun. Aku sekarang balik lagi, soalnya Mas aku udah percaya Allah. Jadi kalau memang ini terjadi, aku pulang dari sini tiba-tiba jalan kepleset, ya jatuh, berarti prinsipku adalah ini maunya Allah dah. Wow, udah dalam lo ya. Udah di titik Mas. Dalam. Udah itu. Ya, jadi mungkin perjalanan lo yang naik turun itu banyak membuat
mental dan spiritual lo, pengalaman spiritual lo jadi berbeda mungkin. Aku Gara-gara sendiri itu nggak mungkin. pernah membuild itu. Baik lagi aku Ya, bukan tapi- orang seperti itu, tapi ya Ya itu. aku udah nggak, ibarat aku cuma mau fokus kerja Mas, aku mau fokus nyanyi. Karena mungkin Tuhan kasih aku sedikit suara bisa nyanyi, mudah-mudahan aku bisa diterima lagi di dunia musik, karyaku masih bisa diterima, itu aja. Kalaupun diterima, aku bisa menyenangkan hati para pencinta musik Indonesia, terutama industrinya juga mungkin bisa. Aku orangnya fair enough Mas, maksudnya kalau karya nggak bagus ya nggak bagus, kalau misalnya bagus diterima ya aku jalanin. Ya, Off air aku, panggilan aku ya orang satisfied. Kayak teman-teman Res manggung di sini yuk. Harganya jangan mahal-mahal. Udah yang penting jalan dulu. Kalau bicara harga kan bicara lagi kita harus bayar tim. Benar kan Mas Anta kan Iya, tahu iya. itu. Price itu bukan dinikmati sendiri Mas sama aku. Kita harus bayar tim, kita harus Ya, ada udah biaya potongan produksi, manajemen, biaya kru. produksi. Nah, ini juga mungkin netizen harus tahu. Jadi Harus tahu. bukan sekian terus dinikmati sama Resa Iya. semua. Harga teman. Iya. Bukan harga teman. Harga ngemot. Memanfaatkan pertemanan Gitu, untuk Mas. menekan budget gitu. Gitu, Mas. Sering ngalamin juga saya. Iya kan? Kalau dulu tuh biaya produksi lu berapa tuh ya kan, mewah, bikin video klip apa, Janji dancer apa segala macam. Putih 400 juta video klip Kala itu ya. 2007. Wush, berapa kalau sekarang itu? Kamera film, helikopter, Wow. terus ya produksi ada Yofi, ada Topati, ada Waduh. Dewik Enpai. Waduh. Dewik Enpai itu 3 lagu. Waduh. Terus Berapa Yofi duit tuh? Suryo Proyogo, Wow. studio musika, lain-lain, terus video klip semua, Gokil. foto, baju. Gila ya, effortnya segitunya ya bro. Iya Wah, sih, sekarang Bi. kayak siapa yang kayak Launching. gitu ya? Launching. Iya. Sebelum launching ada dulu media gathering teman-teman radio. Iya, MD ya, musik director. Tour radio Mas sendiri, Tour tour radio radio. sendiri. Wow. Tour radio keluar kota, tiket pesawat atau segala macam. Ini bukan gimana ya? Ya memang benar-benar sendiri. Gokil. Merchandise kasih. Maksimal ya. Dan mama tuh kalau ngundang orang pasti selalu pulang dikasih uang. Yang bener loh. Oh iya. Nggak pernah nggak. Baik banget ya. Siapapun. Mau cuman ketemu dia ngobrol, mau cuman ibaratnya ngundang mau meeting apa segala macam, pulang pasti dikasih. Tapi semua orang yang kenal mama tuh, yang bilang mama tuh orang baik ya. Termasuk gue yang sendiri yang sering komunikasi tuh, gue hormat banget gitu. Bener-bener gitu. Ya mungkin karena beliau juga dari susah ya, jadi dia menghargai setiap ketemu orang. Mungkin dia nggak bisa menghargai dari lain-lain karena dia punya uang, jadi dia menghargainya nih buat ongkos, ini buat ini. Kita doain pokoknya yang mau bahagia ya. Amin, itu yang penting. Hah bro, ini masuk ke bagian yang lagi rame juga sekarang. Ya. Gue udah berharap ini gak ada Ini gini. baru dimulai podcast kita. Aduh, Masya Allah Rofi. Ada beberapa komentar dari beberapa orang yang tiba-tiba muncul nih. Ya kita nggak tahu sampai netizen, ini orang ini siapa ya orang-orang ini ya. Bilang lu katanya nipu, beli lagu sama lu nggak beres atau gimana gitu ya. Terus ada masalah-masalah kerjaan-kerjaan yang nggak tahu orang ini ada 3-4 orang apa berapa gitu ya. Lu kenal mereka? Kenal, Kenal ya? sangat kenal. Apa perasaan lu nih pas mereka ada yang bilang nih orang-orang ini siapa? Karena kenapa kalau ada kasus kenapa nggak dari dulu aja katanya? Aku termasuk orang yang berhubungan baik sekali sama mereka Mas. Sampai detik berapa hari kemarin. Tapi Makanya aku nggak tahu, aku masih komunikasi sama mereka baik. Oh gitu. Ketemu masih ada yang ngucapin terakhir turut berduka cita ya kak, semoga gini masih. Aku nggak tahu kenapa sekarang seperti itu. Bingung aku. Mas. Itu rame di TikTok, terus Ya. di media. Nah, tuduhan-tuduhannya serius loh bro. Itu Iya. tuduhan hukum loh, pidana loh bro. Iya. Kalau aku gini, Resa adalah warga negara Republik Indonesia. Kalau memang itu aku merugikan secara finansial atau ada sebuah kerugian, insya Allah Resa bisa tanggapi nanti di bagian hukum. Jadi masalah hukum diselesaikan secara hukum aja Ya. gitu.
sekarang kalaupun misalnya ada sebuah kerugian, mohon disampaikan secara hukum. Bagaimana Resa percaya nanti semuanya akan diselesaikan. Karena hukum ini adalah norma yang paling tinggi ketika kita bicara terhadap hal-hal penipuan dan lain-lain. Liatin sih Mas beritanya, walaupun jujur aku sedih karena aku sangat mengenal mereka kok. Makanya aku bingung ini kok aya naonnya gitu. Cuman kan buat aku adalah gini. Aku tidak bisa menahan setiap orang punya hak suara. Tapi aku juga tidak mau membenarkan diri aku, tapi juga nggak mau menyalahkan diri aku. Maksud aku bahwa apa yang udah Resa lakukan buat Resa ini sudah berjalan kok, gitu loh. Dan ketika satu hal yang paling penting buat Resa, ini bukan pembelaan ya. Sekali lagi mohon maaf, Resa tidak mau melawan, tidak mau membela. Aku kalaupun Resa salah, Resa minta maaf. Kalau Resa belum seperti apa yang kalian inginkan, Resa minta maaf. Iya, sorry bro, karena dibilang bahwa statement-statement lu, pernyataan lu tuh dianggap bohong lah, palsu lah. Aslinya Resa mah nggak gitu. Lu belum tahu aja Resa tuh orangnya nggak bener gitu, istilahnya gitu kan. Iya, sekarang gini. Gitu. Dari semua podcast yang Resa jalanin, Mas Nanda bertemu sama Resa. Dari mulai on cam ataupun off cam. Kita ngobrol gini, dari mulai aku podcast di awal mula Averdi, aku nggak ada mention siapa-siapa. Iya betul. Aku cuma ceritain kejadian aku, terus aku salah. Salahku di mana? Kalaupun misalnya ada kerjasama dalam hal berbisnis, kita tidak bisa membuat klien 1 dan 2 itu oke Mas dalam 10 bisnis. Kalau aku mau jadi teman kan kalau aku ngomong gini kesana aku membela diri. Jadi kita kalaupun dalam 10 pekerjaan bisnis 3 mengalami masalah, kan harusnya pasti ada solusinya Mas. Itu yang buat aku jadi why? Aku sayang sama kalian loh. Aku sama sekali di sini nggak mau bilang bahwa aku benar. Bagaimana? Enggak. Aku cuma bingung sama orang-orang yang aku sayang dan aku yakin mereka sayang sama aku. Aya naon sih sebenarnya gitu. Ya kalau gue lihat dari ceritanya mereka merasa dekat sama lu, merasa sayang sama lu. Bahkan ada yang kayaknya baper gitu ya, gitu kayak punya perhatian khusus gitu ya. Jadi kan juga ada komentar-komentar netizen, ini kesolah hati deh kayaknya, Mas, gitu, kecewa deh. Mas ya, ini aku ngomong di podcastmu. I'm not a good person. Aku bukan orang baik Mas, tapi aku juga bukan orang jahat. Aku dalam berbisnis, aku bukan sempurna Mas. Pasti ada kesalahanku. Tapi yang namanya kesalahan, pasti ada sebab dan akibat. Ada faktor X. Tapi buat aku, setiap ada permasalahan dalam apalagi pekerjaan, we can talk, we can find the solution. Bener dong? Tapi kalau kita bicara yang serem-serem ini, please, aku bukan anak siapa-siapa, please come. 24 hours police station. Komunikasi? Loh, iya dong, aku buka komunikasi kok. Aku kalau salah aku minta maaf. Ini aku ngomong langsung on camera. Aku kalau salah aku minta maaf. Kalau ada pekerjaanku yang kurang memuaskan, aku minta maaf. Tapi that's a job. Tapi balik lagi, aku juga punya opinion, aku juga punya pertimbangan. Sepertinya apa yang aku lakukan sudah bersalah. Cuman kan aku tidak bisa memuaskan semua pihak. Mungkin ada salah satu yang tidak terpuaskan sama lu. Sehingga dia melakukan tindakan-tindakan nekat. Menurut gue tindakan nekat ya. Karena gini ya, bro, karena gini loh, ini tuduhan-tuduhan serius, apalagi dibilang ada masalah hukum, itu kalau nggak bisa dibuktikan, itu akan blunder loh, akan menjadi bumerang ketika orang-orang yang menyatakan itu tidak bisa membuktikan. Dan lu bisa melaporkan balik orang-orang yang dianggap mencemarkan nama baik lo, dan tidak terbukti secara hukum, orang-orangnya adalah bahaya juga gitu. Artinya kita nih harus membuka wawasan ini buat orang yang nonton mungkin ya. Lu ngerasa nggak sih netizen lagi rame nih? Mau netizen suka sama Resa, alhamdulillah. Mau netizen sekarang nggak suka sama Resa, alhamdulillah. Mau mereka unfollow Resa karena berita-berita ini, aku juga alhamdulillah. Tapi yang tahu kebenaran dan salahnya adalah kami, bukan netizen.
Jadi buat aku sayang sama semua. Aku tidak mau ada masalah dengan siapapun. Kembali lagi, kalaupun ada hal-hal yang tidak terpuaskan dalam pekerjaan Resa, yuk kita mulai dari awal. Yuk kita maju sama-sama. Tapi kalau memang secara hukum dibuktikan aku bersalah, aku pasti masuk, Mas. Lu siap itu? Loh, ya sekarang aku nggak siap, aku mau jadi buron. Emang aku siapa? Aku bisa dijemput atuh. Lu bener nggak? Sekarang kalau dibilang nggak siap, aku nggak siap. Tapi kalau memang aku salah, aku mau ngumpetnya di mana? Mau ngumpet di mana, Mas? Makanya dibuktikan aja, nggak ada masalah kok. Itu aja sih dari aku. Maksudnya bukan Resa menantang apa enggak. Mereka orang-orang yang aku sayang, Mas, dan mereka itu orang-orang yang sayang sama aku. Cuman aku nggak tahu, I don't know why. Tapi aku pelajarin perasaan aku di podcast nggak ada pernah menyinggung siapapun atau aku membranding personal aku untuk menjadi seolah orang yang baik, orang yang benar, nggak ada, Mas. Aku kayak gini ngobrol. Aku nggak membranding, Mas. Gue tuh gue ini orang yang begini loh, Mas. Gue ini orang sekarang tuh, gue tuh. Lu juga bilang bahwa di saat susah banyak orang bantu lu, ya kan? Itu kan? Aku bilang banyak banget, Mas. Aku nggak bisa karena kalau aku mention yang ini, nanti yang ini nggak aku mention, yang ini aku nggak mention, dan kayaknya belum tentu orang-orang itu mau di-mention namanya. Betul kan, Mas? Jadi paham lagi, ntar malah nggak enak. Nggak enak lagi. Jadi buat aku udah terlalu banyak, Mas. Dan orang-orang ini adalah orang yang sangat baik sama aku, baik sama keluarga aku, luar biasa, Mas. Makanya, I don't know ya, mungkin karena kangen kali. Hei, kalau kangen, kan bisa hubungin Mbak Ade ya kan. Intinya Mas, gitu ya kan. Resa minta maaf kalau membuat bising, membuat netizen juga jadi bertanya-tanya, membuat orang-orang yang mungkin nggak puas terhadap pekerjaan Resa minta maaf. Tapi sekali lagi bahwa aku sayang sama semuanya, aku tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang ingin disampaikan secara hukum, aku membuka itu semua. Aku tidak pernah membatasi, tidak pernah ingin menghalang-halangi, apalagi menghalang-halangi secara hukum. Siapa Resa bisa menghalangi secara hukum kan? Mereka jadi, malah ya, lu nggak mau laporin balik kalau misalnya mereka semakin meresahkan gitu. Aku nggak akan mau melakukan tindakan apapun karena aku percaya setiap perjalanan ada buah, ada lika-liku yang bagaimana. Karena buat aku kadang kita bisa berteman sama orang, kita bisa lebih dekat dengan orang itu melalui konflik. Ya mungkin salah paham pas ketemu nanti. Ya jadi kan? Buat aku peluk-pelukan lagi, ya kan, cair lagi, ya kan? Dan bisa maju sama-sama lagi. Jadi buat aku nggak ada yang perlu aku harus laporkan atau apa enggak. Cuma kalau memang ada tindakan hukum yang masuk ke aku, sepatutnya sebagai seorang warga negara yang baik, yang patuh terhadap hukum, aku harus merespon itu. Karena itu ada respon hukum yang sebagai bentuk apa kooperatif ya. Betul, Mas. Warga negara yang baik. Betul, Mas. Hanya itu. Banyak yang nanya, IG lu kenapa dikunci kalau mau komentar? Sebelum kejadian ini memang dari dulu nggak pernah dibuka. Lah kan posting banyak. Aku misalnya ini kan orang banyak yang baru sekarang kalau nih. Aku selalu menjawab dengan sistematis yang menurut aku logikanya itu. Aku di podcast Averdi tanggal sekian. Yang bawah juga nggak pernah aku buka komennya. Oh. Kenapa sih? Ya nggak apa-apa karena memang lu nggak pusing dengan komentar-komentar orang ya? Aku posting yang aku mau aja, Mas. Iya. Terserah Instagram aku, mau aku posting mandi lumpur kayak mau mandi kembang kayak ibaratnya. Kasih gift-nya aku nggak pernah nggak pernah mau komentar apa-apa. Karena aku juga tidak mau ketika ada yang orang berkomentar A, ada yang orang komentar B, mereka akhirnya jadi berantem antara merekanya. Lu jadi jadi buat aku membuat wadah mereka pada itu ya. Cukup lihat, like, nggak suka ya nggak usah di-like. Udah gitu. Lu nggak mau ada apa hal-hal negatif tapi YouTube-ku kan on. Oh ya YouTube on. TikTok-ku on komennya. Ya. Bebas mau mention apapun gitu, nggak ada masalah. Buat aku ya sekarang aku punya planning macam-macam ke depan. Aku punya rencana macam-macam. Apa next ke depan? Aku mau nyanyi lagi, Mas. Nyanyi lagi. Mas Nanda udah seperti kakakku, dekat sama almarhum mama. Ya mudah-mudahan juga
Mas Nanda bisa support Resa dalam arti kata kita bisa kerjasama yang saling menguntungkan buat Mas Nanda, buat Resa bisa nyanyi lagi Mas, Resa bisa meramaikan industri lagi, berkarya yang bertanggung jawab secara musik, tidak menyinggung siapapun. Dan ketika Resa berkarya, Resa banyak job of air ya Mas. Aku pengen sukses, semoga orang-orang yang di samping aku punya keluarga bisa makan dari hasil job of air aku atau itu aja. That's my point. Berkah ya. Siap. Selebihnya aku nggak ini Mas, nggak mau pusing aku. Nggak mau pusing aku sumpah. Ngalir aja ya. Ngalir aja aku. Pasal dan ikhlas. Dan itu ilmu tingkat tinggi dan paling berat. Walaupun ya Mas, kadang hati juga nafsu, kesel, tapi balik lagi, udah lagi enak-enak, lagi rilis, ada muncul-muncul. Ya kan? Balik lagi aku langsung switch ke positif bahwa they love me, I love them. As simple as that. Oke bro, Gitu. thank you berat nih sharingnya. Enggak lah Mas, Thanks berat nih, banyak. Nah ini ada yang banyak juga nanya, lu mau masuk caleg lagi apa gimana? Ikut aja Mas aku. Ngikut aja, ngalir aja ya? Ngikut aja. Dulu pernah juga kan? Pernah. Pernah 2024? waktu itu gagal. Ya mungkin karena belum izin Allah. Aku percaya Mas yang namanya kegagalan, ketidakberhasilan atau keberhasilan itu semua balik lagi jalan itu aja titik. Jadi kalau mau nyalek ada mungkin ya aku ikut aja Mas. Selagi partainya tidak terbebani sama aku bisa menjadi satu perwakilan konstituen. Tapi kalau dibilang boleh memilih, mau nyanyi atau nyalek, aku mau nyanyi. Oh gitu ya. Karena kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Ya, tapi kalau nyanyi berjalan, aku pengennya nyanyi. Okay. Mungkin nanti di umur sekian, aku harus belajar politik lagi, aku harus baca buku lagi, atau gimana. Ibaratnya biar lebih matang lah. Karena bagaimana sekarang buat aku perjuangan mama kemarin membuat aku menjadi seorang penyanyi kan bukan membuat aku menjadi seorang caleg. Membuat aku menjadi seorang penyanyi, ini bisa terwujud di tahun ini. Aku pengen benar-benar fokus. Mudah-mudahan Allah ridho ya Mas. Amin. Teman-teman juga bisa support, Mas Nanda juga support, bisa ridho sama Resa bisa support. Hanya itu dari poin, aku bisa nyanyi lagi, karyaku bisa diterima lagi. Kalau masalah personalnya orang nggak suka sama aku nggak apa-apa, yang penting karyanya kalian suka deh, gitu. Nggak suka sama orangnya nggak apa-apa, yang penting karyanya kalian suka. Itu aja udah. Sangat objektif. Iya kan, begitu nggak ada masalah. Gitu. Thank you bro, udah sharing. Mas Nanda aku yang makasih. Semoga tetap semangat, tetap Sama-sama, menginspirasi karena buat gue lo udah banyak menginspirasi banyak orang. Gitu, Nggak bahwa ada hidup maksud, itu Mas. tidak selalu di atas, tidak selalu di bawah dan nyikapinnya juga. Lu menceritakan itu dengan sangat apa ya, humanis dan di situ ada nilai-nilai spiritual juga, ada nilai-nilai hal yang kita hadapin hari-hari yang ternyata hidup tuh begitu ya gitu ya. Dan percayalah pasti kalau gelombang karang udah kelihatan di laut tuh mungkin akan ada gelombang mau datang ya kan. Amin. Semoga akan ada hal besar lebih baik ke depan. Amin Mas. Semangat bro. Terima kasih Mas. Thank you. Thank you Mas. Thank you.